Itu Pak Arief. Oke, yang kedua, nah ini mohon lagi tepat waktu juga 20 menit biar nanti diskusinya menarik karena ini berkaitan dengan implementasi di wilayahnya masing-masing. Monggo silahkan Pak Insan Adi Asmono, waktu juga 20 menit. Terima kasih. Mohon izin, share screen-nya belum dibuka, Pak. Share screen. Matur nuwun. Mohon share screen-nya bisa kita kelola di Bali, Pak. Sudah. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala nabiyya ba'dah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu. Mohon izin Pak Arief, Pak Pujiono, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami mencoba memaparkan karena saya agak grogi ini terus terang di hadapan para profesor dan beliau-beliau Bapak pejabat di provinsi, tetapi saya akan mencoba mengimbangi apa yang disampaikan oleh pemapar yang pertama. Ketika kita bicara pendidikan anti korupsi, tentunya kita tidak boleh lari dari konsep dasarnya bahwa pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Juga kita harus kembali pada pengertian ASN yang ada di Undang-Undang ASN adalah sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil dan seterusnya. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala BPSDM yang sama sebetulnya. Saya agak kaget karena ada beberapa slide yang saya kirimkan ke panitia itu ternyata materinya identik. Jadi saya bersyukur tidak usah mengulang. 9 nilai ini antaranya kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, dan keberanian serta keadilan. Lanjut. Selama ini harus kita akui bahwa di masa lalu ada idiom yang sering kita dengar, pegawai itu kalau nggak jujur, pinter, loyal. Ada 3 idiom itu yang mungkin berkembang di lingkungan kita, setidaknya itu berkembang di Bali di masa lalu. Biasanya pegawai itu punya 2 di antaranya, jadi kalau dia jujur, pinter, biasanya tidak loyal. Kalau pinter, loyal, biasanya tidak jujur. Kalau jujur dan loyal, biasanya tidak pinter. Itu idiom di masa lalu yang sering kita pahami bagaimana bekerja di lingkungan ASN. Tetapi setelah adanya nilai karakter PNS yang disebutkan dikembangkan dalam penanganan anti korupsi, kita harus menyadari bahwa profesionalitas atau orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya itu harus memiliki 3 kompetensi, yakni skill, knowledge, dan attitude. Di mana di samping seorang itu memiliki keahlian, dia harus memiliki wawasan ilmu. Yang ketiga, juga harus memiliki etika yang diterapkan di bidang profesinya masing-masing. Lanjut. Mengapa pendidikan anti korupsi itu penting bagi ASN? Karena memang ASN atau birokrasi adalah mesin pencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi diantaranya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta akuntabel, transparan, atau yang sering dikenal dengan good governance. Mari kita pahami bahwa semua tujuan kita, tujuan organisasi, tujuan nasional hanya akan menjadi mimpi belaka selama korupsi masih menyertai dalam setiap proses pencapaiannya.
Ini teori yang sangat terkenal disampaikan oleh Glicker. C sama dengan M plus D min A. Korupsi itu adalah monopoli yang berbarengan dengan diskresi yang tanpa akuntabilitas. Atau istilah yang sering disampaikan, power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Lanjut. Saya mengajak kita semua untuk kembali di mana sih sebetulnya lokus kerawanan lingkungan ASN birokrasi terkait dengan patologi atau terkait dengan kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi, atau faktor penyebab utamanya hal seperti apa. Patologi birokrasi atau penyakit birokrasi adalah hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel lingkungan yang salah yang disebabkan struktur yang berlebihan, rantai hierarki yang panjang, spesialisasi, formalisasi, dan kinerja birokrasi yang tidak linear. Sampai saat ini itu masih banyak terjadi. Macam-macam patologi tersebut diantaranya adalah sikap aristokrasi, yaitu sikap yang menganggap organisasi sebagai milik pribadi dengan tujuan pribadi, bawahan sebagai alat semata, tidak menerima kritik, bergantung kepada kekuasaan formalnya, mempergunakan approach yang bersifat menghukum. Ini yang banyak menyebabkan birokrat itu ketika sudah pensiun post power syndrome, salah satunya yang ini. Karena penghargaan itu sebetulnya semu kita dapatkan selama itu tidak muncul dari hati nurani kita. Yang kedua, kebiasaan pemborosan anggaran berkelanjutan, tidak fokus pada capaian tujuan namun pada aktivitas keluaran, dan tidak sinkron antara urusan dan pembiayaan serta rentan terjadinya fraud atau kecurangan. Selanjutnya, prosedur yang berlebihan, pelayanan yang berbelit-belit, kurang menguntungkan bagi masyarakat dan dunia usaha. Berikutnya adalah struktur yang gemuk, fragmentasi birokrasi. Struktur pada birokrasi tidak diperlukan namun ada, tidak merespon kepentingan masyarakat. Yang terakhir, ini yang paling sering terjadi, birokrasi berkacamata kuda. Istilah kacamata kuda sering dipakai untuk menggambarkan perilaku orang yang egois, bertindak tanpa respon sosial yang baik, atau bahasa biasanya melakukan apa, ya itu yang dilakukan. Jadi tidak sensitif dengan perubahan. Lanjut. Mari kita lihat peta risiko lingkungan pengendalian di ASN berdasarkan idiom yang sering kita kenal tadi, jujur, pinter, loyal. Berdasarkan idiom di atas, mestinya manajerial itu memenuhi 3 kriteria. Dia harus jujur, dia harus pinter, dan dia harus loyal dalam perspektif kepentingan penguasa. Yang kedua, di kelas supervisi sama, dia harus memiliki 3 kriteria tersebut. Di tingkat teknis minimal ada 2 kriteria, di tingkat operasional minimal salah 1 kriteria. Karena di tingkat teknis dan operasional ini sudah bisa dibangun sistem sehingga kejujuran sudah tidak diperlukan. Kenapa? Karena sistemnya tidak mungkin membuat orang tidak jujur. Itu yang harus kita pahami bagaimana membangun sistem. Juga ada 8 area perubahan yang menurut KPK. Di mana saja peta risiko itu? Ada di perencanaan penganggaran APBD, atau kalau di tingkat sekolah ya ada dalam penyusunan APBS, ada di pengadaan barang dan jasa, ada pelayanan terpadu 1 pintu, ada kapabilitas APIP atau pengawas internalnya, ada manajemen ASN, dana desa kalau di tingkat pemerintah kabupaten, kemudian optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah. 8 area ini. Jadi dari 2 kata kunci resiko, tempat-tempat yang beresiko ini mestinya sistem didesain sedemikian rupa sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya fraud atau kecurangan atau tindak pidana korupsi. Lanjut. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arif, Neo dan Chen 2007, Dynamic Government, teori terbaru di pemerintahan, kemampuan pemerintah untuk terus menyesuaikan kebijakan dan program publiknya serta mengubah cara perumusan pelaksanaannya sehingga kepentingan jangka panjang bangsa dapat dicapai. Sekedar mempraktekkan good governance saja tidak cukup untuk mencapai proses pembangunan berkelanjutan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Karena government yang dinamis itu diperlukan sebagai proses pembelajaran yang terus-menerus. Jadi di samping dynamic government, learning organisasi itu juga menjadi kata kunci. Ini ahlinya adalah beliau-beliau yang ada di pendidikan. Kenapa? Karena memperoleh pemahaman mendalam tentang masa depan yang dapat mempengaruhi negara, kesediaan untuk meninjau beragam kebijakan yang kadaluarsa karena perubahan keadaan, yang terakhir keterbukaan beradaptasi
dengan pengetahuan global yang disesuaikan dengan konteks unik negara. Ke depan, revolusi industri 4.0 ini akan membawa digitalisasi di tangan kita. Jadi bagaimana teknis, supervisi, dan pengambilan keputusan itu bisa juga didigitalisasi. Bugornya mendefinisikan bahwa organisasi pembelajaran adalah sebuah organisasi yang memfasilitasi pembelajaran bagi seluruh anggotanya dan secara terus-menerus mentransformasikan diri. Jadi dua konsep ini yang menjadi pegangan di Boyolali diantaranya. Lanjut. Fakta atau mitos, ini Jimmy Sudirgo menggambarkan, fakta atau mitos. Menurut Anda, pernyataan di bawah ini termasuk fakta atau mitos? Orang akan selalu beradaptasi dengan perubahan. Pimpinan tahu bagaimana mengelola perubahan. Perubahan pasti terjadi. Anda tidak perlu mengelolanya. Jadi kira-kira begini jawabannya terkait dengan dynamic dan learning. Lanjut. Orang akan selalu beradaptasi dengan perubahan itu adalah mitos. Karena faktanya orang akan menolak perubahan, bahkan sampai organisasi menderita pun dia tidak sadar bahwa organisasi itu sedang menderita dan tidak peduli. Yang kedua, manajer tahu bahwa bagaimana mengelola perubahan itu juga mitos. Faktanya tidak semua manajer di organisasi, apalagi di level medium, itu memahami serta-merta mampu mengelola perubahan. Seringkali banyak manajer tidak mempunyai skill yang dibutuhkan untuk mengelola perubahan. Bahkan bila punya keterampilan pun mereka terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang saya sebutkan tadi dengan kacamata kuda. Yang ketiga, perubahan pasti terjadi, Anda tidak perlu mengelolanya. Itu juga mitos, karena faktanya tadi dijelaskan oleh Pak Arif, bahwa terlalu banyak faktor yang dapat mempengaruhi dan mensabotase perubahan. Jadi change perlu dikelola dengan baik, apalagi di era VUCA, yang VUCA tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Arif. Lanjut. Saya ingin menyampaikan hal yang sering disampaikan Einstein dalam memahami bagaimana ilmu ini berjalan dalam tata kelola praktek. Saya sampaikan dalam bahasa Inggrisnya, nindakake perkara sing padha bola-bali lan ngarepake hasil sing beda kuwi jenenge edan cung. Itu yang disampaikan Einstein ketika dia menggambarkan definisi melakukan hal yang sama terus-menerus, berkacamata kuda, mengharapkan hasil yang berbeda, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi Einstein juga mengatakan, cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tetapi cobalah untuk menjadi orang yang berharga atau memiliki value. Yang bahasa Inggrisnya, ora ojo mung dadi wong sing sukses, nanging coba dadi wong sing duwe aji. Lanjut. Value kata kuncinya yang tadi. Paparan berikutnya saya akan menyampaikan best practice di Boyolali, strategi bagaimana Boyolali menerapkan pendidikan anti korupsi di lingkungan birokrasi atau ASN. Yang pertama, mari kita pahami dulu strategi dalam perspektif individu. Dalam perspektif individu kita mencoba menginternalisasi bagaimana seorang ASN itu seharusnya selesai dengan dirinya sendiri dulu. Dalam arti baik pemimpin, pejabat, pegawai yang sudah selesai dengan diri sendiri. Ia tidak identik dengan orang kaya karena tidak sedikit orang kaya pun terus mencari kekayaan. Bahkan lewat korupsi. Bahkan korupsi yang tidak terdeteksi atau bisnis yang mengabaikan pekerjaan utamanya, atau bahasa Inggrisnya orang aji anggone megawe. Selanjutnya, mereka adalah orang-orang yang berorientasi pada pengabdian, kompeten dan bahagia. Itu dalam pengertian seorang pegawai negeri itu semestinya selesai dengan dirinya sendiri. Yang kedua, berintegritas dan bermanfaat. Jadi integritas saja tidak cukup karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Pemerintahan adalah tempat strategis bagi manfaat yang luas bagi masyarakat, apalagi apabila dilakukan dengan integritas. Yang berikutnya adalah profesional, komitmen sebagai anggota profesi di lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan terus-menerus mengacu pada sikap mental senantiasa mewujudkan peningkatan kualitas. Lanjut. Untuk teman-teman di inspektorat, ini perspektif organisasi untuk inspektorat. Jadi
Fokus perubahannya mengembangkan peran sebagai konsultan, katalisator perubahan, jangan hanya jadi watchdog. Tata caranya di samping kanannya menugaskan auditor sebagai pendamping OPD dan desa, juga sampai tingkat OPT dan seterusnya. Membangun lingkungan pengendalian sebagai agen perubahan, penyuluh OPG, MCP OPD, peningkatan kapasitas PEMDes, neraca laporan keuangan desa, dan MCP desa. Itu yang dilaksanakan di BLI. Mengedepankan pendekatan preventif, pencegahan. Bagaimana caranya? Langkah teknisnya, pembagian peran mediator, konsultan, dan probiti. Identitas ini termasuk langkah identifikasi resiko, kendali capaian visi misi, program, resiko, dan masalah serta tindak lanjutnya. Membangun sikap sebagai mitra, customer, bukan membangun sikap sebagai orang yang ditakuti di lingkungan objek pemeriksaan. Bagaimana langkah teknisnya? Pengaturan kode etik, peningkatan kapabilitas, interpersonal skill, membangun lingkungan pengendalian, menegakkan kode etik dan interpersonal skill yang capable. Interpersonal skill ini menjadi kata kunci karena apa? Kemampuan berkomunikasi diagonal dan vertikal serta horizontal dengan baik. Ketika interpersonal ini buruk, maka yang terjadi adalah perbedaan persepsi dalam menyatukan visi dan misi. Selanjutnya adalah melakukan pemantauan policy yang relevan atau visi misi organisasi yang sesuai dengan kebijakan pengawasan. Itu sering dilakukan di inspektorat atau di lembaga pengawasan, review, mulai dari KUA PPAS, Range, JRK, dan seterusnya, termasuk evaluasi kinerja, HBS, dan paket-paket strategis. Ini termasuk kegiatan pengendalian, ketepatan sasaran dengan kebijakan pengawasan. Selanjutnya fokus dengan penyelesaian yang konstruktif atau pengendalian tidak lanjut. Ditargetkan harus selesai 100%. Artinya ketika tidak 100% selesai, itu ada sesuatu yang bermasalah, yang dievaluasi temuannya, pemeriksaannya, atau simpulannya. Kemudian komunikasi dengan manajemen secara reguler. Di BLI juga sudah dilaksanakan manajemen oversight sehingga pengawasan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, monitoring itu pengambil keputusan terlibat secara desain besar. Yang terlanjutnya adalah audit finansial, compliance, dan operasional audit. Itu tentunya kita tetapkan di PKPT sebagai asesmen, mitigasi risiko, dan terbangunnya sistem. Jenjang karir. Tempatkan profesional di tempatnya yang sesuai dengan profesinya, itu sebagai kata kunci yang pertama. Unit-unit yang strategis di BLI ditempatkan auditor yang memang bisa membangun komunikasi satu dengan lain dengan baik. Lanjut. Ini perspektif pemerintah daerah. Yang pertama terus membangun dan mengembangkan sistem. Tetapi jangan salah, Pak Arif, mohon maaf, ini saat ini sangat banyak bahasa saya sampah teknologi. Orang berlomba-lomba bikin aplikasi yang kemudian tidak ada gunanya. Karena membangun sistem itu ada ketentuan dasarnya. Satu, prinsip pengembangannya memudahkan pekerjaan manusia. Yang kedua, berorientasi pada pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, berkelanjutan, dievaluasi, perbaikan, pengembangan, serta tersinkronisasi. Yang keempat, menghindari terciptanya sampah teknologi. Kalau bisa paperless atau less paper, ditunjang infrastruktur yang memadai, dan security system yang baik. Yang terakhir, bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Di BLI, 5 ini menjadi patokan. Kalau sekarang mungkin pemerintah daerah lagi heboh ini dengan SIPD, aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan kita tidak tahu apakah itu memenuhi 5 prinsip ini. Lanjut, pembangunan berkelanjutan. Perspektif pemerintah daerah itu harus pembangunan berkelanjutan. Proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang masa datang. Mengukur kematangan sistem. Sudah ada belum kinerjanya, sementara reaktif atau mendadak, terencana, terorganisasi dengan baik atau belum, menyatu dengan sistem organisasi atau belum, bisa dievaluasi atau dapat diutamakan atau tidak. Lanjut. Area pembangunan sistem pemerintahan, diantaranya kalau praktek di BLI adalah penetapan APBD. Yang alhamdulillah APBD BLI hari ini juga sudah dievaluasi untuk selesai. Kemudian efektivitas pencapaian visi misi yang harus selalu dikontrol dengan MONF dan e-laporan yang ditarik datanya dari perencanaan yang dilaksanakan penata usahanya di sistem keuangan daerah. Yang kedua, optimalisasi sinkronisasi program dan kegiatan serta anggaran mandatori sehingga tidak tumpang tindih. Optimasi sinkronisasi target pemerintah daerah dengan APBDes tanpa disadari adanya APBDes ini sungguh membantu APBD dalam mencapai
kebijakan-kebijakan di tingkat pusat atau di tingkat daerah atau capaian rencana nasional. Membersihkan belanja modal dari komponen penunjang atau non-aset. Orang kadang lupa bahwa membangun sistem itu tidak bisa satu sisi saja, harus semua sisi. Di antaranya adalah bagaimana kita membersihkan struktur-struktur belanja kita yang tidak perlu keluar dari komponen sehingga nanti sistem bisa berjalan dengan optimal. Di antaranya yang saya garis bawahi di sini di BLI, membersihkan belanja modal dari seluruh komponen penunjang non aset sehingga nanti ketika sudah selesai transaksi, tarikan data dari sistem keuangan mudah dioperasionalkan dalam tata kelola aset kita. Selanjutnya, menjaga keseimbangan belanja modal dan belanja operasional atau KKD. Sentralisasi belanja 01 program pelayanan administrasi perkantoran. Diupayakan semua transaksi non cash dan adanya single salary yang mengatur statis, dinamis, peran serta bonus atas prestasi pegawai. Lanjut. Kemudian best practice di BLI berikutnya adalah strategi manajemen. Bagaimana manajemen menstrategikan? Ini biasanya dilakukan oleh Sekda ke bawah, TAPD dan sebagainya. Dalam konsep perencanaan itu mengintegrasikan perencanaan dengan penganggaran dan penatausahaan keuangan serta barang milik daerah, itu kata kunci. Nanti berikutnya adalah dengan pendapatan dengan seterusnya. Pelaksanaan diawali dengan kebijakan, pemaketan, deks penganggaran dan sinkronisasi dengan penganggaran guna memudahkan pengadaan. Di samping LPSE, BLI mengembangkan EPL. Pelaporan monitoring, pengembangan e-laporan, e-monef dikembangkan terhubung dengan e-planning, e-budgeting. Wajib itu hukumnya. Karena aplikasi itu dibuat bukan untuk admin, aplikasi itu dibuat bukan untuk ngeprint DPA, aplikasi itu dibuat bukan untuk laporan, aplikasi itu dibuat untuk memudahkan pengambilan keputusan dan evaluasi. Lanjut, pengawasan. Di Inspektorat BLI dikembangkan e-audit, WBS, MCPOPD, Desa, Siharkaboy, SPI, Sipentas, YRB yang terintegrasi dalam satu platform yang disebut dengan Sijagaboy. Pembinaan pengawasan pemerintah desa mengembangkan laporan keuangan desa berbasis teraca. Saya ulangi, laporan keuangan desa berbasis teraca. Karena tidak ada gunanya laporan keuangan itu ketika asetnya tidak selamat. Diawali dengan register aset desa dan joint audit laporan keuangan dengan pemberian semacam opini. Lanjut. Strategi dalam struktur APBD. Best practice di BLI berikutnya terkait dengan struktur APBD. Pendapatan, mengembangkan sistem pendapatan daerah, hadiah wajib pajak dan petugas, tapping box, insentif bebas denda, insentif diskon, insentif LP2P untuk lahan hijau berkelanjutan, dan tax clearance perizinan. Selanjutnya adalah belanja, host to host dengan Kasda, dengan bank persepsi, dashboard monitoring belanja sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Pembiayaan berkelanjutan dengan mempertimbangkan nilai manfaat, aset menuju 100% sertifikasi tanah, Pemda, tanah milik Pemda, tanah gedung dan bangunan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah di bawah jalan, dan kebijakan pemanfaatan menunjang pendapatan dan pengembangan kawasan. Lanjut. Strategi satu lagi adalah berdasarkan perspektif SPIP atau sistem pengendalian pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah. Yakni dengan diterapkannya SPIP yang handal menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, penegakan integritas etika, komitmen terhadap kompetensi dan seterusnya. Kemudian dilakukan penilaian risiko, kegiatan pengendalian risiko, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Berikutnya adalah pegang teguh prinsip pengendalian tersebut yang diciptakan oleh KOSO atau sebuah komite sponsoring organisasi tentang komisi organisasi tentang akuntansi. Di antaranya adalah pembentukan tanggung jawab, pemisahan tugas, prosedur dokumentasi, pengendalian secara fisik, verifikasi internal independen, dan pengendalian sumber daya manusia. Lanjut. NCT, single salary, statis dinamis peran dengan memberikan bonus, khusus di inspektorat sendiri, 0 untuk tupoksi. Jadi kita sering tidak menyadari bahwa kita sudah dibayar dengan gaji. Itu untuk melaksanakan tupoksi. Kita diberikan tambahan penghasilan itu untuk memenuhi standar kinerja dan peningkatan kinerja. Tetapi kita masih sering menganggarkan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tupoksi dalam kantor kita dalam angka-angka yang besar. Paparan ini kalau dibesarkan itu belanja di Inspektorat Kabupaten BLI hanya ada belanja pegawai dan belanja administrasi perkantoran untuk kegiatan pengawasan, untuk kegiatan UPG, untuk kegiatan sanas PK, untuk kegiatan NCP itu 0 rupiah.
Karena memang itu bagian dari tupoksi pengawasan. Lanjut. Pengembangan aplikasi yang tadi sudah dijelaskan di atas. Lanjut. Ini data penyelamatan kerugian keuangan negara yang dilaksanakan di BLI selama tahun 2020. Jadi ada 6, sekian miliar, ada 13 kasus, kemudian ada hampir seluruh aduan yang kita terima baik dari lapor grup, Instagram, email, bupati dan sebagainya selesai. Kita juga menyelesaikan fee perbankan di tingkat ASN, jadi pinjam-meminjam pegawai yang menimbulkan fee dari perbankan juga kita upayakan dikendalikan agar tidak terjadi gratifikasi, bingkisan parcel, pengendalian dari CPNS dan seterusnya. Lanjut. Data nilai MCP KPK berdasarkan MCP KPK tahun kita 2 tahun berturut-turut dalam rangkaian aksi Kopsurgah nasional tahun 2019-2018 Boyolali peringkat 1 nasional. Lanjut. Best practice lainnya adalah sosialisasi tentang budaya anti korupsi di lingkungan ASN sejak CPNS. Political will, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pimpinan. Jadi siapa yang mengembalikan pertama gratifikasi? Bupati, wakil bupati, sekda dan seterusnya. Kewajiban pada Siharka, jadi kalau di BLI dikembangkan di samping ada LHKPN, LHKSN ditambahkan dengan Siharka. Bagi pegawai yang belum mengisikan diantaranya PLUD, ada pegawai BUMD, ada perangkat desa itu mengisikan laporan harta kekayaan di Siharka. Pemahaman tentang gratifikasi UPG, pendidikan anti korupsi oleh penyuluh anti korupsi yang kita optimalkan, yang dididik oleh KPK, dimulai dari legislatif, dari ketua DPRD dan jajarannya. Eksekutif, bupati dan jajarannya dan lingkungan pemerintah desa serta seluruh pejabat teknis. Saber pungli bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan, penghargaan bagi pegawai berprestasi atas anti korupsi, pemberian tindakan disiplin yang tegas secara berkelanjutan, sistem pengendalian intern serta tata kelola pemerintahan yang tidak memungkinkan orang berbuat atau tidak membuka kesempatan bagi setiap pegawai untuk melakukan korupsi. Lanjut. Ini komitmen bupati diantaranya. Seperti daerah lain, kabupaten yang satu ini kini tengah bergerak maju menghadapi semua tantangan tata kelola, pemerintahan, dan pembangunan. Sebagai upaya pencegahan korupsi dengan mengedepankan pembangunan sistem yang telah terbukti efektif dengan 2 tahun berturut-turut penghargaan pemerintah daerah terbaik nasional dalam pencegahan korupsi telah diraih. Penyusunan LHKPN, eksekutif dan legislatifnya selesai 100%, tercepat, patuh, dan lengkap. Demikian pula LHK ASN 100% 5 tahun berturut-turut. Kabupaten Boyolali, ayo bersama melawan korupsi. Penerapan 8 area perubahan sebagaimana konsep Kopsurgah KPK mencapai skor implementasi 97%. Kebijakan non-cash transaction dalam semua transaksi APBD dilaksanakan sejak tahun 2015. Bahkan sejak 2019, 261 desa di Boyolali telah melaksanakan NCT untuk transaksi dana desanya bekerja sama dengan Bank Boyolali. Di samping itu, penerapan tambahan penghasilan pegawai atau TPP mengarah pada prinsip single salary system dengan pola statis yang mengikat kehadiran dan kinerja pegawai, pola dinamis yang mengikat peran dalam tata kelola pemerintahan, pola pemberian bonus guna memacu prestasi. TPP juga mempersyaratkan perjanjian kinerja, selesainya LHKPN, LHK ASN terbebas dari permasalahan aset, kewajiban tuntas perpajakan atau taat kebijakan strategis pemerintah seperti telah mengisi sensus penduduk online. DPM PTSP, TPP bonus 50 juta rupiah.
Saya, Aziza Devina Yastari, penyusun LHKSN tercepat mendapatkan PPP bonus sebesar Rp1.000.000. Kapabilitas atlet di Boyolali terkategori baik. Inspektoratnya membuat aplikasi MCP ala Boyolali sebagai tools turunan MCP KPK untuk monitor progres renaksi pencegahan korupsi di OPD dan desa. Aplikasi harta kekayaan juga dikembangkan sampai ke aparatur pemerintah desa, pegawai BUMD dan BUD yang dinamakan Si Harka Boy. Auditor aktif dalam kegiatan pendidikan dan penyuluhan anti korupsi, edukasi profesi, unit pengendalian gratifikasi, penanganan aduan masyarakat, serta saber pungli. Inspektorat Kabupaten Boyolali bersama Polres Boyolali tergabung dalam tim Saber Pungli. Kita juga bersama-sama melaksanakan penyuluhan anti korupsi. Selain pemanfaatan Siskaudes dan Siswa Kaudes, inovasi register aset desa untuk menyusun neraca awal laporan keuangan desa tengah diupayakan di Boyolali. Register aset desa berhasil mengamankan aset di 261 desa dengan nilai total 10,5 triliun rupiah. Berikutnya, Boyolali merancang dilaksanakan General Audit dengan opini atau pendapat pada laporan keuangan desa melalui Joint Audit Inspektorat dengan Kantor Akuntan Publik. Boyolali akan selalu berintegritas dan berinovasi dalam pencegahan korupsi dan akan berorientasi pada manfaat guna kesejahteraan masyarakat. Lanjut. Ini deskripsi tentang suluh legislatif dan eksekutif. Lanjut. Terakhir kita melaksanakan inovasi lomba video di saat pandemi untuk dijadikan bahan sosialisasi di masyarakat. Yang kebetulan salah satu jurinya kemarin dari KPK dan mendapatkan apresiasi dari KPK. Lanjut. Berbagi tanpa gratifikasi menjadi salah satu semboyan yang kita gaungkan sehingga gratifikasi dapat diminimalisir terjadi di Boyolali. Lanjut. Edukasi anti profesi untuk TK dan PAUD. Lanjut. Sebelum saya tutup, saya bacakan kata penutup saya. Kata adalah cerminan pemikiran, sikap adalah cerminan jiwa, kesesuaian kata dan tindakan adalah integritas yang dewasa. Ketidaksesuaiannya adalah kecurangan masa kanak-kanak. Semua indah pada waktunya. Anak menjadi dewasa, dewasa merindukan masa kanak-kanak. Merindukan adalah kenyataan yang mesti disadari bahwa kita telah dewasa. So, selamat datang di kedewasaan, boleh merindu, tapi berintegritaslah. Karena hanya itu pilihan kita. Dewasa, berintegritas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini Pak Insan Adi Asmono. Ini saya kira bisa memberikan apa ya, pandangan lain bagi teman-teman ASN ya. Kemudian contoh lah, karena dalam apa ya, dalam berperilaku itu kita paling mudah sebetulnya mencontoh, meniru, ya kemudian merubah. Ini yang saya mudah kan itu loh. Oleh karena itu sangat bagus sekali. Mohon teman-teman nanti ya pertanyaan di chat ya, ditulis atau bisa langsung dipersiapkan ya. Dan memang menarik ini Pak Insan ini, kalau kita biodatanya itu dari camat langsung inspektur ini. Wah, ini melompat ini. Ini kalau Pak Arif dulu jadi pansel ini jarang terjadi ini. Camat jadi inspektur itu paling enggak harus sekretaris dulu kan gitu. Nah, inilah. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang berintegritas, orang yang memahami anti korupsi, yang berperilaku anti korupsi itu orang akan melihat. Akan dilihat nanti. Oh, ini punya kompetensi tidak, ada keberanian tidak. Nah, rupanya mungkin ini Pak Insan Adi Asmono juga berani. Kenapa saya katakan berani? Kadang, mohon maaf, ada juga inspektor yang tidak berani dalam kajian ilmu. Berani menegur, berani pada pimpinan, dan sebagainya. Sehingga kalau kita kaji dalam struktur, ada keinginan inspektor dikeluarkan dari apa namanya organisasi. Nah ini kan
juga cara. Sebetulnya nggak perlu kalau memang semuanya berintegritas, bersinergi. Itu dari kami, dari host kelihatannya mau ada relaksasi dulu kalau nggak salah.